Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Nurwaidah, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 SD Negeri Balongganu 3, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat ya semuanya. Apalagi ketika kita sekarang dalam masa pandemi, kita harus menjaga protokol kesehatan. Ingat 3M. Tahu nggak 3M apa? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Dan yang ketiga, Menjaga jarak. jarak ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Siapa sekarang yang tidak hadir? Semuanya hadir semua ya? Ya, alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya untuk berdiri. Indonesia
ASEAN, kalian mampu mengidentifikasi dua peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar benda-benda yang ada di sekitar, siswa mampu mengidentifikasi 5 benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Dan yang terakhir, kalian mampu menyajikan laporan tentang kegiatan ekonomi yang berkenaan dengan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitar tempat tinggal secara benar. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang akan kalian pelajari. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah ke tempat ini? Atau kalian pernah ke tempat ini? Satu lagi di sini? Ya. Nah, untuk apa kalian mendatangi tempat yang pertama ya ini? Tujuannya untuk apa? Cukur rambut. Cukur rambut. Yang kedua, kalian pergi ke tempat fotokopian untuk apa tujuannya? Ya, untuk memfotokopi atau menggandakan ya sebuah buku tulisan. Yang ketiga, yang di bawah itu di mana tempatnya? Di bengkel. Pernah kalian ke bengkel? Untuk apa kalian pergi ke sana? Untuk memperbaiki kendaraan yang rusak ya. Nah, ini ketiga jenis. Ini adalah merupakan kegiatan wirausaha ya. Ketiga jenis ini merupakan, gambar ini merupakan kegiatan wirausaha. Yang pertama, wirausaha potong rambut. Yang kedua, wirausaha fotokopi. Dan yang ketiga, bengkel. Nah, ini merupakan kegiatan wirausaha. Nah, apa yang dimaksud dengan wirausaha? Nah, sekarang kita akan mempelajarinya pada hari ini di tema 5, temanya wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran ke-1 ya. Apa itu wirausaha? Nah, ini wirausaha adalah sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang secara mandiri. Nah, ini pengertian wirausaha. Coba di sini siapa yang bisa menyebutkan jenis usaha apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Siapa yang bisa menyebutkan? Coba Pak Is. Warung ya, betul. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Coba Anisko. Cuci motor. Ya, betul. Siapa lagi yang tahu jenis wirausaha yang ada di sekitar kalian? Yuk, coba tangan. Ya, Rehan? Laundry. Iya, laundry. Nah, itu merupakan jenis-jenis wirausaha yang ada di tempat tinggal kita ya. Ada tadi kata Faiz, warung ya, warung sembako. Nah, yang kedua tadi cuci motor. Yang ketiga laundry. Nah, itu jenis usaha tersebut sangat bermanfaat tidak untuk kita? Ya, manfaatnya apa? Coba tadi Faiz menyebutkan jenis usahanya warung. Manfaatnya untuk kita ada nggak? Ada untuk apa? Ya, bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faiz mau jajan, pergi ke warung ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tadi Anisko bilang jenis usahanya yaitu apa? Cuci motor. Sangat bermanfaat untuk kita ya, apalagi yang punya kendaraan ya. Terus tadi Rehan? Laundry. Laundry apa? Ada yang tahu laundry? Tahu kan? Apa laundry? Ya, jasa cuci baju ya. Nah, ketiga jenis usaha tersebut sangat bermanfaat untuk kita semua. Balik lagi ke jenis usaha yang pertama tadi ya,
cukur rambut, dan bengkel. Nah, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha yang 3 tadi? Fotokopi, cukur rambut, dan bengkel. Coba ada yang bisa menyebutkan peralatan apa saja yang ada di fotokopian? Ya, kok? Mesin fotokopi sama tintanya. Ya, bagus. Mesin fotokopi dan tintanya. Yang kedua, apa lagi? Kapila, apa yang ada di fotokopi? Ya, ada buku. Yang terus apa lagi? Iya, apalagi apa yang ada di fotokopian? Gunting. Banyak ya? Banyak peralatan-peralatan yang dijual di fotokopian. Nah, sumber daya. Siapa yang menggerakkan fotokopian? Mesin Ya, mesin fotokopi dan orangnya disebut operator fotokopian. Orangnya ya. Terus yang kedua, jenis usaha apa tadi? Potong rambut. Peralatan apa saja yang digunakan ketika tukang cukur rambut? Ada gunting, sisir, terus kain, ya. Terus apa lagi? Mesinnya, ya. Itu peralatan yang ada yang digunakan tukang cukur. Nah, sumber dayanya siapa? Yang menggerakkannya siapa? Tukang cukur. Nah, yang ketiga tadi apa? Bengkel. Peralatan apa saja yang ada di bengkel? Aja, coba. Obeng. Terus apa lagi? Ya, kunci. Terus apa lagi? Ya, oli. Nah, itu peralatan yang ada di bengkel. Siapa sumber dayanya yang menggerakkan bengkel? Tukang montir. Montir, ya. Nah, itu sumber daya dan peralatan yang digunakan dalam ketiga jenis usaha tadi, ya. Lanjut, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan berasal dari dalam negeri? Tidak. Ya, semua peralatan yang digunakan dalam usaha itu ada yang didatangkan dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Contohnya apa yang didatangkan dari luar negeri? Mesin fotokopi. Ya, salah satunya yaitu mesin fotokopi. Bisa kita datangkan dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri banyak ya. Indonesia bisa memproduksinya sendiri banyak. Ada kertas, gunting, pensil, dan lain-lain. Nah, tadi Ibu menyebutkan kan ada barang-barang tertentu yang didatangkan dari luar negeri atau dari dalam negeri. Nah, ini dua kegiatan ini merupakan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. ASEAN itu tahu ASEAN? Tahu. Ya, ASEAN ya, negara-negara yang ada di ASEAN, Indonesia termasuk salah satunya ya, di Asia Tenggara. Yang pertama, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan dari luar negeri. Jadi Indonesia menerima barang dari luar negeri ya. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan dari luar negeri disebut kegiatan mengimpor. Nah, sedangkan mengekspor itu artinya kegiatan mengirimkan barang dagangan ke luar negeri. Nah, itu bedanya impor dan ekspor ya. Ini merupakan kegiatan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN.
Ya, Haris, silakan. Negara Indonesia mengekspor produk batik ke berbagai negara lain ASEAN. Ya, kesimpulan dari bacaan ini, ya, ekspor batik terus meningkat. Negara Indonesia, apa tadi? Negara Indonesia mengekspor produk batik ke berbagai negara ASEAN. Ya, negara Indonesia mengekspor batik ke berbagai negara di wilayah ASEAN. Betul ya? Itu kesimpulan dari bacaan yang pertama. Nah, Indonesia kan dikenal dengan kerajinan batiknya ya. Di daerah mana itu? Tadi di bacaan disebutkan tidak? Sentra Kerajinan Kasepuhan memiliki ratusan perajin yang terbesar di 5 dusun ya. Nah, biasanya batik itu ada di daerah mana? Daerah Jawa ya, Yogyakarta. Nah, itu penghasil batik terbesar. Nah, ternyata batiknya itu diekspor sampai ke luar negeri, termasuk negara-negara di ASEAN ya, di sekitar wilayah Asia Tenggara. Tidak hanya di ASEAN, Indonesia juga mengekspor ke negara Amerika dan Eropa mulai tahun 2011 ya. Jadi luar biasa Indonesia itu telah mampu mengekspor barangnya. Nah, dari bacaan yang kedua, Kasolan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan tadi dari hasil bacaan kalian? Ya, Sapira. Indonesia memproduksi kerajinan gerabah dan keramik dan diekspor ke negara lain. Ya, betul? Betul ya. Nah, dari kesimpulan bacaan yang kedua ini, sama Indonesia juga mengekspor barangnya, yaitu kerajinan keramik, kerajinan gerabah yang bisa mengekspor ke negara-negara mana itu? Amerika, Eropa ya. Jadi tidak hanya di ASEAN. Ternyata luar biasa ya prestasi negara Indonesia itu di kancah internasional ya, mampu mengekspor hasil kerajinannya ke luar negeri. Ya, tepuk tangan untuk Indonesia kita. Biasa ya. Nah, kalian pernah mendapatkan sebuah souvenir dari pernikahan. Kalau kalian misalnya datang ke pernikahan, kalian suka mendapatkan souvenir? Suka. Atau souvenir lainnya yang bisa ditempel pada permukaan. Ya, ini tahu ditempelnya pada permukaan apa? Tahu. Iya, ini benda-benda ini bisa menempel pada permukaan, salah satunya di kulkas. Kenapa benda itu bisa menempel? Karena ada magnet, ya. Apa itu magnet? Ada yang bisa menjawab? Magnet itu apa? Bisa? Magnet itu apa? Tahu? Apa magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda khusus yang ada di sekitarnya. Iya, betul ya. Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda di sekitar kita, tetapi memiliki sifat khusus. Nah, memiliki sifat khusus. Sifat khususnya apa saja? Nah, satu, sifat khususnya satu, magnet memiliki daya tarik. Ya, contohnya ibu nih punya magnet. Nah, didekatkan dengan benda ini. Nah, ini kan benda magnet itu memiliki daya tarik. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Tahu kutub apa saja? Kutub utara, Ya, kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, jika kutub senama didekatkan, misalkan utara dan utara didekatkan, maka akan tolak menolak, tidak mau ditarik ya. Yang berbeda, jika kutubnya yang berbeda, utara
dan selatan didekatkan, maka akan tarik menarik ya. Yang keempat, magnet dapat menembus benda tertentu. Bisa menembus benda tertentu. Kita akan buktikan. Ini ya, benda ini apa? Peniti. Ibu simpan di sini. Simpan sulap ya. Sulap bukan sihir. Ya, ini ada ya tepat ya, ada. Ini magnet. Benda ini bisa menembus benda tertentu. Bisa ke sini. Tuh. Jadi mengikuti gaya tarik magnet. Tuh, ya. Berarti ini magnet bisa menembus benda ini kan? Ya. Ya. Bisa mengikuti magnet ya. Nah, itu ya sifat-sifat magnet. Yang terakhir, magnet dapat menarik benda tertentu. Jadi, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Nah, berbicara sifat magnet yang terakhir, magnet dapat menarik benda tertentu. Nah, kalian akan melakukan percobaan mengelompokkan benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah. Ayo keluarkan. Bawa semuanya. Bawa tarik ini sudah. Coba yang pertama magnetnya mana? Ada ya magnet. Terus alat dan bahannya yang ada di sini di depan ada pensil, ada bawa? Pensil. Terus peniti, penghapus, ya, paku. Terus penjepit kertas, sisir, gunting, batu, garis, daun, gelang, dan satu lagi cermin. Ya, udah makan semuanya. Nah, ibu akan membagikan lembar kerjanya untuk kalian. Silakan lembar kerja ini kalian isi ya, dan lakukan percobaannya. Ini kan ada dua kegiatan ya. Yang pertama ada kegiatan 1. Kegiatan 1 ini tadi mencakup peranan Indonesia di bidang ekonomi lingkup ASEAN ya. Yang kedua, kegiatan kedua baru percobaan. Percobaan mengelompokkan benda-benda magnetis dan non magnetis. Silakan kalian kerjakan lembar kerjanya ya dengan melakukan percobaan. Silakan. Nanti diisi ya itunya. Pensil, magnetnya, dekatkan dengan magnet. Paku nempel. Pensil tidak nempel. Paku nempel. Tidak nempel, klip nempel, karet tidak nempel, penggaris tidak nempel, kaca tidak nempel, kaca tidak nempel. Sudah selesai melakukan percobaannya? Sudah. Ya, coba Nisa ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Yuk. Ke teman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sarmalatul Fadlah. Saya kelas 6. Saya akan mempresentasikan tentang magnet. Di sini ada magnet, pensil, paku, niti, karet gelang, batu, sisir, cermin, penggaris, gunting, daun. Magnet jika didekatkan oleh benda-benda di sekitarnya, maka akan menempel hanya benda-benda khusus. Misalnya di sini peniti ditempelkan dengan magnet, menempel. Sisir tidak menempel, paku tidak menempel, pensil tidak menempel, karet tidak menempel, dengan gunting menempel, dengan cermin tidak menempel, dengan penggaris tidak menempel, dengan batu tidak menempel, menjepit kertas tidak menempel. Kesimpulannya adalah ternyata tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet, hanya benda-benda yang memiliki sifat khusus yang dapat ditarik oleh magnet, benda magnetis dan non magnetis. Ya, terima kasih Nisa, tepuk tangan untuk ya, itu ya tadi hasil percobaan salah satu teman kalian juga sudah melakukannya. Tadi magnet didekatkan dengan pensil dapat ditarik apa tidak? Tidak. Didekatkan dengan peniti? Menempel. Hapus? Tidak. Paku? Menempel. Menjepit kertas? Menempel. Sisir? Tidak. Gunting? Menempel. Batu? Tidak. Penggaris? Tidak. Daun? Tidak. Karet gelang? Tidak. Cermin? Tidak. Nah, jadi tidak semua benda, kesimpulannya ya, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu saja yang bisa ditarik oleh magnet, yang memiliki sifat khusus tadi ya. Iya, mengerti? Iya. Nah, tadi benda-benda itu kan ada yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sedangkan sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Ya, ada dua jenis benda, benda magnetis dan non magnetis. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Semuanya sudah paham? Mengerti? Nah, kalian kan tadi sudah paham semuanya ya. Agar lebih memahami lagi materi yang tadi Ibu sudah sampaikan, Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian. Silakan untuk kerjakan secara individu ya. Silakan kerjakan dengan teliti ya, jangan tergesa-gesa, dibaca soalnya dengan benar. Ya, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai, telah dilaksanakan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat oleh kalian semua ya. Coba dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Tadi materinya tentang apa? Ya, Caca. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu peranan Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dan mengelompokkan bidang magnetis dan non-magnetis. Ya, bagus. Itu ya kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah mempelajari peranan Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Ada dua, yaitu apa?
mengimpor dan mengekspor barang. Dan yang kedua yaitu mengelompokkan benda magnetis dan non magnetis ya. Itu materi yang sedang kita pelajari hari. Nah, untuk materi berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang magnet, masih tentang magnet, tapi cara membuat magnet. Bagaimana kita membuat magnet. Nah, besok kita akan melakukan percobaan lagi ya. Ya. Nah, sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk Sesudah belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati nurani. Berdoa dalam hati selesai. ya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.